warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para investor yang terhormat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Reginata dari No Screen Book. Izinkan saya untuk memaparkan proposal bisnis yang akan saya dirikan, yaitu No Screen Book, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan mental. Saya berharap dengan adanya proposal bisnis ini tidak hanya menjanjikan keuntungan, melainkan juga memberikan dampak dan juga manfaat bagi masyarakat luas. Baiklah, izinkan saya untuk memaparkan ringkasan eksekutif dari perusahaan ini. Jadi, Pusat Relaksasi Digital Detox ini adalah sebuah tempat ataupun penyedia layanan yang didesain khusus untuk membantu individu mengatasi kecanduan dan ketergantungan pada digital ataupun teknologi. Kebutuhan dana modal awal itu sekitar 139 juta rupiah. Dan No Screen Book ini akan mengalami titik impas pada bulan ketiga ataupun di hari yang ke-90. Namun, untuk mencapai titik impas tersebut, No Screen Book harus melayani 10 sesi per hari. Latar belakang masalah. Jadi perusahaan ini diawali oleh latar belakang masalah di masa kini karena penggunaan perangkat elektronik seperti ponsel pintar, tablet, komputer telah menjadi bagian integral dari setiap individu. Namun, jika sudah kecanduan, tentunya akan berdampak pada kondisi psikis seseorang. Nah, ketika sudah berdampak pada kondisi psikis seseorang, maka akan mengalami yang namanya digital burnout atau digital overload. Maka pusat relaksasi digital detox ini adalah untuk membantu individu mengurangi ketergantungan. Oke, sebelum saya membahas lebih dalam terkait No Screen Book itu sendiri, maka perlu sekali untuk saya membahas visi dan misi dari perusahaan ini. Visinya adalah menjadi penyedia terkemuka layanan relaksasi dan digital detox, membantu individu mencapai kesejahteraan holistik. Adapun misinya adalah memberikan pengalaman yang menyeluruh melalui program-program seperti meditasi, yoga, terapi, relaksasi, dan juga aktivitas yang mendukung pada kesehatan mental, sehingga kita itu dalam proses aktivitasnya tanpa interaksi dengan perangkat digital. Adapun tujuan perusahaan dari No Screen Book ini adalah menciptakan ruang tanpa layar, meningkatkan kesehatan mental dan emosional, dan juga mendorong keseimbangan hidup. Di sini ketika saya mendirikan perusahaan, tentunya saya tidak bergerak ataupun berjalan sendirian, melainkan saya bersama rekan-rekan saya Putri Reginata sebagai CEO, merancang, mengkomunikasikan visi misi, merekrut teamwork, menjalin hubungan bisnis dengan investor, dan juga merancang anggaran, bahkan menentukan strategi bisnis perusahaan. Rekan saya Siti Awalia sebagai CMO melakukan kampanye kehumasan, melakukan riset pasar, memperbaiki citra perusahaan, sehingga menarik modal investor. Solihan Nisa sebagai CFO merancang strategi penggalangan dana, kemudian merumuskan dokumen keuangan. Dia sebagai CTO memantau dan menyatukan pengembangan produk, mengelola, memilih, mengadopsi teknologi yang cocok dengan produk yang dikembangkan. Adapun tagline dari perusahaan ini adalah temukan ketenangan ya. Jadi sebelum kita menemukan ketenangan, maka kita harus mengembalikan diri kita. Sehingga tagline-nya adalah kembalikan diri Anda, temukan ketenangan. Adapun deskripsi logo perusahaan bisa kita lihat bersama di layar ya. Ada kepala merah muda dan biru. Kepala merah muda itu melambangkan proses pikiran dan juga psikis yang kacau. Sedangkan biru itu melambangkan ketenangan. Begitupun dengan benang kusut dan spiral. Kepala kecil dengan benang kusut dan hati, garis berbentuk hati, teks No Screen Book. Ada produk jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kita itu adalah melalui program relaksasi dan juga aktivitas-aktivitas non-digital. Jadi kita itu akan memfasilitasi dan memberikan layanan rencana personal pribadi ya, seperti konseling, kemudian aktivitas relaksasi seperti meditasi, yoga, dan juga workshop dan edukasi.
Selain itu juga kita mengadakan fasilitas penunjang seperti zona bebas gadget, kemudian dukungan mental dan emosional dari sesama member, dan juga pengawasan dan evaluasi bisa dilakukan lewat online melalui aplikasi yang sudah kita kembangkan. Adapun manfaat dari perusahaan ini adalah mengurangi tekanan mental, meningkatkan keseimbangan mental dan fisik, meningkatkan produktivitas dan fokus hubungan sosial yang lebih baik. Berikut ini adalah tampilan merek dagang, dan proses pelayanan produk yang akan kita lakukan itu dimulai dari pendaftaran dan evaluasi awal, bisa dilakukan secara online ataupun offline. Kemudian lanjut kepada pengenalan dan edukasi. Setelah mengenal dan juga setelah diedukasi, maka member boleh menjalankan dan bisa menjalankan program aktif. Kemudian fokus pada pengelolaan teknologi, pemantauan dan dukungan, penutupan, dan juga evaluasi akhir. Adapun diferensiasi Noskrinuk ini adalah fokus pada pengurangan ketergantungan digital, dan yang paling utama adalah pendekatan holistik. Artinya ketika seseorang bisa mengobati dirinya dari yang namanya kecanduan, maka kita pun secara perlahan melakukan pengobatan secara holistik, yang artinya itu menyeluruh, tidak hanya mengandalkan gadgetnya saja yang tidak digunakan gitu, melainkan kita juga bisa melakukan koneksi dengan alam salah satunya. Adapun analisis usaha, kita itu menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Strength itu kekuatan, jadi kekuatan yang kita lakukan dalam usaha ini adalah menggunakan konsep unik, pendekatannya holistik, tenaganya profesional, kemudian kita juga mengutamakan komunitas dan networking. Adapun weakness-nya adalah biaya awal yang tinggi, ketergantungan pada lokasi, dan juga kebutuhan pelatihan staff. Adapun opportunities, peluangnya adalah tren kesehatan dan wellness, kemudian kolaborasi dengan bisnis lain, dan juga inovasi-inovasi layanan yang tentunya akan kita laksanakan. Threats atau ancaman yang sekiranya bisa atau memungkinkan kita terancam adalah perubahan ekonomi, kepuasan pelanggan, persaingan, dan juga regulasi dan izin. Kita masuk pada pemasaran. Jadi target pasar yang kita fokuskan dari perusahaan ini adalah Gen Z dan milenial, profesional yang sibuk, orang yang memiliki ketergantungan gadget, orang yang peduli dengan kesehatan mental, dan juga komunitas yang peduli dengan lingkungan. Adapun pesaing-pesaing yang akan kita hadapi itu, yang pertama Digital Detox Retreat. Untuk Digital Detox Retreat ini bertempat di Provinsi Bali. Nah, sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat itu masih belum ada gitu konsep kesehatan mental, khususnya teknologi, mengatasi kecanduan teknologi yang secara holistik. Yang kedua, Digital Detox Camp. Pesaingnya itu adalah bahwa di detox camp ini harganya itu mahal ya, karena 10 hari ataupun 11 hari itu membutuhkan biaya Rp6.500.000. Maka kita sebagai Noskrinuk memiliki keyakinan dan juga kepercayaan bahwa kita bisa bersaing secara sehat, bahwa kita sama-sama menuju pada mengatasi individu yang kecanduan. Yang ketiga adalah aplikasi dan platform pembelajaran di detox digital, klinik kesehatan mental, dan juga komunitas dan klub detox digital. Adapun strategi pemasaran yang akan kami lakukan, yang pertama adalah melalui branding tentunya dengan tagline yang tadi sudah saya paparkan. Kemudian digital marketing, melakukan ataupun membuat konten-konten berkualitas, kerjasama dengan influencer dan juga para ahli. Kemudian program keanggotaan dan promosi, event dan workshop, partnership dan kolaborasi, feedback dan pengembangan lanjutan. Adapun pendanaan usahanya, mari kita bahas. Total modal awal itu Rp139 juta. Apa aja sih? Nah, jadi kita itu kebutuhan awalnya tentunya perlu tempat, perlu peralatan, perlu biaya gaji juga, biaya utilitas seperti listrik, air, internet, biaya marketing, dan juga biaya pengembangan aplikasi. Adapun harga pokok produksinya adalah Rp250.000 dan harga jual per unitnya itu adalah Rp400.000.
Nah, target penjualannya adalah estimasinya itu kalau satu hari itu kita melayani 10 sesi ataupun 20 sesi ya, agar bisa terjadi titik impas pada bulan yang ketiga. Kemudian target penjualan per bulannya itu adalah jika kita beroperasi 30 hari operasional, maka 4 juta rupiah dikali 30 hari, maka pendapatan per bulan itu akan didapatkan 120 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya adalah analisis peluang pokok atau titik impas didapatkan dari total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi harga pokok produksi. Tadi sudah disebutkan bahwa biaya tetap itu pada modal awal adalah 139 juta rupiah per 400.000 dikurangi 250.000, maka 927 sesi. Nah, jika satu hari melayani 10 orang, maka akan tercapai titik impas dalam 90 hari atau 3 bulan. Nah, dengan perencanaan ini, saya yakin dapat mencapai keberhasilan dengan memberikan layanan yang bermanfaat untuk kesehatan mental dan fisik para pelanggan juga. Adapun rencana awal usaha tanpa modal yang akan kami lakukan itu adalah dengan mencari investor, kerjasama dengan mitra, crowdfunding. Jadi crowdfunding ini adalah menggalang dana dari komunitas-komunitas yang peduli dengan kesehatan mental, kemudian melakukan pinjaman mikro ataupun hibah. Adapun langkah awal mulai usahanya adalah membangun komunitas awal, memanfaatkan sumber daya yang ada. Artinya ketika kami sebagai perusahaan belum memiliki tempat, maka kita bisa melaksanakan ini di taman kota, kemudian di aula, bahkan di halaman masjid itu sendiri, ataupun tempat di mana para warga itu bisa berkumpul. Kemudian yang ketiga itu bisa melalui langkah model bisnis berbasis jasa, kemudian melakukan promosi tanpa biaya, dan juga memberikan layanan gratis sebagai strategi pemasaran dan juga untuk menarik pelanggan. Mungkin sekian pemaparan proposal bisnis dari saya. Saya harap dengan adanya perusahaan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya, sehingga lebih produktif dan juga dapat terjalin kembali koneksi sosial yang lebih baik. Sekian pemaparan proposal bisnis dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.